selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya kalian baik-baik saja ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan mengulang atau Ibu akan membahas materi kita IPA. Namun sebelum Ibu membahas materi kita, Ibu akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang Ibu ambil dari 2 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, firman Tuhan berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Nah, dari kata firman Tuhan di sini tentang mengucap syukur dalam segala hal. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya karena kita mendapatkan barang baru kita bisa mengucap syukur. Kemudian kalau kita mengalami kesedihan, mengalami duka kita tidak mengucap syukur. Nah, Tuhan di sini mengajak kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaan kita harus senantiasa mengucap syukur. Demikianlah firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Amin. Sebelum Ibu membahas materi kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat nafas kehidupan yang Tuhan Yesus masih berikan kepada kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami. Nah, saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan belajar lagi ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati ibu guru yang akan menyampaikan materi ini. Biarlah semuanya boleh terlaksana dengan seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Oke, anak-anak, hari ini Ibu akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang kalor. Nah, apa itu kalor? Kalor adalah bentuk energi yang bergerak dari suatu benda pada suhu yang tinggi ke benda suhu lebih rendah jika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Nah, itu adalah kalor. Nah, kemudian materi selanjutnya Ibu akan membahas tentang perpindahan panas. Nah, perpindahan panas ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi, perpindahan panas secara konveksi, dan perpindahan panas secara radiasi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu tentang perpindahan panas. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi. Apa itu perpindahan panas secara konduksi? Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas melalui zat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Nah, artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, contoh perpindahan panas secara konduksi di sini adalah benda yang terbuat dari logam akan merasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Nah, misalnya adalah ketika kita memegang kembang api yang sedang menyala, atau yang sedang kita bakar. Nah, itu adalah contoh perpindahan panas secara konduksi. Yang selanjutnya adalah perpindahan panas secara konveksi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan tentang perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi ini adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Nah, konveksi terjadi pada saat cair dan gas atau udara dingin. Nah, contoh perpindahan panas secara konveksi di sini adalah gerakan balon udara. Nah, selanjutnya perpindahan panas secara radiasi. Nah, perpindahan panas secara radiasi di sini adalah perpindahan panas tanpa zat perantara.
Nah, radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah panas matahari sampai ke bumi walaupun melalui ruang tampang. Nah, itu adalah contoh perpindahan panas secara radiasi. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan membahas tentang macam-macam wujud benda. Nah, berdasarkan wujudnya, benda ada 3 macam, yaitu benda cair, padat, dan benda gas. Nah, yang pertama di sini Ibu akan membahas tentang namanya mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah, contoh mencair dalam kehidupan kita sehari-hari adalah es batu dipanaskan, kemudian mentega dipanaskan. Nah, itu adalah contoh mencair dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Nah, contohnya membeku di sini adalah air dikasih masuk dalam mixer. Kemudian menguap. Nah, menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah, contoh menguap di sini adalah air pada panci dipanaskan terus-menerus, lama-lama mendidih dan akhirnya menguap. Nah, itu adalah contoh menguap. Selanjutnya mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Nah, contoh mengembun di sini adalah pada pagi hari rumput di lapangan terasa basah, padahal sore harinya tidak hujan. Nah, itu adalah contoh mengembun. Proses wujud dari gas menjadi zat padat. Nah, contoh mengkristal adalah proses terbentuknya butiran es dari uap air di awan. Nah, itu adalah contoh mengkristal. Selanjutnya adalah menyublim. Nah, menyublim ini adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Nah, contoh menyublim adalah kapur barus yang dibiarkan di dalam ruangan terbuka. Nah, itu adalah contoh menyublim. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bahan konduktor dan bahan isolator. Nah, namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu itu apa itu konduktor dan apa itu isolator. Nah, yang pertama konduktor. Konduktor adalah bahan atau zat yang bisa menghantarkan listrik atau panas dengan baik. Nah, contoh bahan konduktor adalah ada tembaga, aluminium, kemudian kuningan, emas, perak, dan baja. Nah, itu adalah contoh bahan konduktor. Selanjutnya adalah bahan isolator. Isolator adalah suatu zat atau bahan yang tidak bisa menghantarkan panas maupun listrik. Nah, contoh isolator di sini adalah ada gelas, kemudian ada plastik, ada keramik, dan ada karet. Nah, itu adalah semua contoh-contoh benda isolator. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang siklus air. Nah, siklus air merupakan proses siklus atau disebut juga sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan selanjutnya kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus tanpa pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan akan kembali lagi pada atmosfer melewati kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan juga transpirasi. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar siklus air. Nah, yang pertama di sini adalah evaporasi. Nah, evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya sinar matahari. Nah, pada tahap ini air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Nah, selanjutnya adalah
transpirasi. Nah, transpirasi di sini adalah proses penguapan yang hampir sama dengan evaporasi. Akan tetapi, proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Nah, selanjutnya adalah kondensasi. Nah, kondensasi di sini adalah proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang sangat rendah sehingga akhirnya membentuk awan hitam yang tebal. Selanjutnya adalah presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuhnya hujan. Nah, selanjutnya adalah infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adalah proses dari akhir siklus ini. Nah, yakni penyerapan air di dalam permukaan tanah. Demikianlah pengulangan materi kita hari ini. Selamat mempersiapkan UAS. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.